Om Swastiastu, saya Niputu Rizka Dewi, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Tabanan, akan melaksanakan kegiatan praobservasi supervisi akademik untuk aksi nyata modul 2.3. Nah, saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Bapak Yayan, yang akan menjadi objek pengamatan saya. Baik, langsung saja kita menuju kegiatan observasi saya. Nah, selamat pagi Pak Yayan. Selamat pagi Bu. Bagaimana keadaan Pak Yayan hari ini? Baik-baik saja. Baik, tapi terlihat agak serak ya Pak Yayan ya? Iya, ada sedikit kendala lah, sakit sedikit. Iya. Baik Pak Yayan, jadi pada kegiatan hari ini kita akan melaksanakan kegiatan praobservasi Pak Yayan ya. Nah, tujuan dari praobservasi ini di mana sebagai persiapan awal dari Pak Yayan nanti melakukan kegiatan pembelajaran di kelas agar Bapak Yayan lebih siap, kemudian Bapak Yayan lebih percaya diri sehingga dapat menyampaikan pembelajaran di kelas itu, memberi pembelajaran yang terbaik bagi siswa. Nah, baik Pak Yayan, jadi untuk kegiatan praobservasi ini nanti ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan kepada Pak Yayan. Bagaimana? Apakah Bapak Yayan setuju? Setuju. Baik, kita mulai saja ke pertanyaan yang pertama Pak. Nah, jadi apa tujuan utama pembelajaran yang ingin Bapak Yayan lakukan? Jadi tujuan utama yang pembelajaran yang ingin saya lakukan yaitu di mana pada era sekarang ini kita dapat melihat siswa yang masih kurang minatnya dalam belajar atau siswa yang banyak menggunakan HP, malah menggunakan HP itu dengan cara yang tidak tepat. Jadi tujuan saya itu ingin merubah itu semua dengan cara memberikan pembelajaran seperti pembelajaran yang memberikan memberikan pembelajaran yang memberikan pembelajaran yang agar akhlak, terlebih dari akhlak dari anak-anak itu sendiri yang kita ubah sedikit demi sedikit agar mereka paham bagaimana makna dari pembelajaran, makna dari hal-hal yang ingin mereka capai dan juga dapat mengembangkan minat dan bakat yang ada dalam peserta didik. Nah, jadi untuk pertanyaan yang kedua, untuk jawaban pertanyaan yang pertama itu tujuan utama pembelajaran Pak Yayan itu untuk mengubah akhlak anak ya Pak ya, yang lebih berpusat kepada minat siswa. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana dari pembelajaran yang ingin Bapak fokuskan untuk pengembangannya? Jadi fokus pada pembelajaran ini saya melihat keaktifan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, baik itu dari segi minatnya maupun dari segi keterlibatannya terhadap pembelajaran yang saya ajarkan. Jadi apa soalnya tadi Bu? Fokus pengembangannya. Ya, jadi fokus pengembangan Bapak dalam pembelajaran itu bagaimana dari pembelajaran yang ingin Bapak fokuskan dari pengembangan itu. Yang ingin saya fokuskan untuk pengembangannya. Jadi yang ingin saya fokuskan itu pada keterlibatan siswa terhadap pembelajaran yang saya ajarkan, sehingga mereka tentunya kita sebagai guru harus mengajarkan dari proses dulu terlebih dahulu, sehingga ketika kita mengajarkan dari proses itu akan mencapai hasil atau ujung dari pembelajaran tersebut, sehingga ketika mereka mendapatkan hasil, jadi mereka bisa menggunakannya menggunakan hasil tersebut dengan cara yang baik lah. Baik. Nah, jadi yang ingin Bapak fokuskan untuk pengembangannya itu keterlibatan siswa dalam pembelajaran gitu Pak ya.
Nah, yang pertanyaan yang ketiga itu strategi yang telah Bapak persiapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran itu apa? Strategi sudah siapkan. Jadi strategi untuk pembelajaran yang akan saya gitu. Jadi strategi yang saya persiapkan itu dengan mengelompokkan siswa. Jadi saya tidak mengelompokkan sesuai dengan minat, saya tidak sesuai dengan gaya belajarnya maupun dengan daya pikirnya. Jadi saya menggunakan berdiferensiasi heterogen. Jadi siswa tidak mengelompokkan siswa dengan gaya belajar. Jadi mereka bisa mengambil ilmu dari temannya yang masih kurang-kurang, bisa mengambil ilmu dari temannya yang sudah bisa. Jadi pemetaannya itu untuk berdiferensiasi kelompok itu Pak Yayan gunakan kemampuan siswa yang rendah, sedang dan tinggi. Tapi saya tidak mengelompokkannya, jadi mereka bisa mempelajari dengan teman sejawat. Ya, jadi heterogen satu kelompok itu. Baik Pak Yayan. Nah itu tadi strategi yang Bapak persiapkan. Nah jadi yang keempat itu pertanyaan, apa saja kendala yang mungkin Bapak hadapi dalam kegiatan pembelajaran? Mungkin kendala yang saya hadapi, jadi setelah saya mengajar dari sebelumnya, kendala yang saya hadapi itu mungkin minat dari siswa yang kurang pada pembelajaran matematika. Jadi gimana saya mencari solusi dari kendala tersebut, tentunya harus menggunakan media yang variatif dan media yang dapat menambah daya atau minat dari peserta didik sendiri. Baik, jadi kendala yang mungkin Bapak mungkin Bapak hadapi selama pembelajaran itu minat anak terhadap pembelajaran matematika ya Bapak, yang biar tidak serem gitu kelihatannya, mungkin biar lebih enjoy, mungkin medianya lebih bervariatif. Baik. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak merencanakan untuk melibatkan siswa agar secara aktif dalam pembelajaran? Jadi yang sama dengan yang saya jelaskan tadi, tentunya dengan media pembelajaran yang variatif, kita bisa menggunakan teknologi seperti menggunakan LCD, kita tayangkan materi yang ada di internet, dan juga bisa kita selingkan dengan game-game seru yang berbau hitung-hitungan matematika, dan juga bisa kita menggunakan sound atau pengeras suara sebagai daya tarik siswa terhadap musik-musik yang ada. Baik. Nah mungkin apakah ada alat atau media yang akan Bapak gunakan nantinya? Ya, tentunya di sekolah yang tempat saya ajar ini sudah disediakan proyektor, sound system juga sudah ada, jadi laptop pun sudah bisa kita gunakan. Untuk media tinggal kita kembangkan untuk pembelajaran yang akan saya ajar. Nanti Bisa dicari. ya, nanti alat dan media yang mana nanti Bapak Kemungkinan besar yang akan saya gunakan LCD dan sound system. begitu. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, nah bagaimana Bapak akan mengukur keberhasilan pembelajaran pada sesi observasi nanti? Mengukur gimana maksudnya? Mengukur keberhasilan pembelajaran yang Bapak lakukan dengan persiapan yang sudah Bapak siapkan begitu. Bagaimana nanti Bapak mengukur bahwa pembelajaran dengan metode itu bisa berhasil begitu? Jadi untuk mengetahui keberhasilan dari pembelajaran yang saya lakukan, bisa jadi melihat dari keaktifan belajar siswa, seperti bagaimana keaktifan mereka pada kelompok yang sudah saya bagi nantinya.
Terus selanjutnya bagaimana cara mereka menjawab soal-soal yang saya berikan, keaktifan dalam membantu temannya yang tidak bisa menjawab soal, dan saya akan memberikan seperti kuis di depan untuk mengetahui siswa-siswa yang sudah bisa ataupun siswa yang belum bisa menjawab. Baik Pak Yayan, nah untuk pertanyaan selanjutnya, untuk sasaran kelasnya nanti Pak Yayan lakukan di kelas berapa? Jadi untuk sasaran kelas, saya sendiri sebagai wali kelas 5 tentunya di kelas 5 ya. Nah, kemudian untuk hari pelaksanaannya yang akan dilaksanakan pada hari apa Pak Yayan? Hari kemungkinan saya akan mengajar di hari Jumat, tanggal 13. 13. Jadi kalau hari Jumat itu tanggal 13 Pak Yayan ya? Nah, tanggal 13. Baik, nanti sampai bertemu di kegiatan observasi di hari Jumat tanggal 13. Semoga nanti saat observasi berjalan dengan baik sesuai yang Pak Yayan rencanakan ya. Baik, mungkin pertanyaan dari saya cuma segitu Pak Yayan. Mohon maaf sedikit batuk ya. Mungkin bisa minum dulu Pak Yayan sebelum kita lanjut. Terima kasih. Pertanyaan dari saya mungkin hanya segitu Pak Yayan. Jadi saya hanya ingin tahu nanti kemana arah dari pembelajaran yang Pak Yayan lakukan di kelas. Nah, dan itulah yang nanti akan saya pantau ketika di kelas, melakukan observasi di kelas. Nah, dan saya harapkan nanti Pak Yayan nanti melakukannya hari Jumat ya Pak Yayan ya. Hari Jumat, nanti jam keberapa itu Pak Yayan? Jam pertama. Jam pertama. Jadi jadwal kita nanti untuk melakukan observasi hari Jumat jam pertama Pak Yayan ya. Semoga saat pelaksanaan observasi itu berjalan dengan lancar. Nah, jadi Pak Yayan bisa melakukan kegiatan pembelajaran dengan maksimal seperti apa yang Bapak rencanakan, kemudian apa yang Bapak catat nanti di modulnya sintak-sintaknya seperti apa, kemudian strategi dan model pembelajaran yang Pak Yayan yang sudah Bapak rencanakan, sehingga nanti maksimal juga akan diterima oleh siswanya. Nanti kita akan melakukan kegiatan observasi. Nah, setelah observasi itu nanti ada pasca observasi Pak Yayan ya. Ada pasca observasi. Nah, kemudian ada refleksinya juga nanti. Untuk hari ini, untuk pra-observasinya saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih Pak Yayan sudah meluangkan waktunya. Semoga nanti observasinya berjalan dengan lancar. Halo Pak Yayan, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Sudah siap melakukan observasi hari ini? Alhamdulillah sudah siap. Dari segi kesehatan mungkin agak ngedrop, tapi dari segi semangat tidak sama sekali. Semangat ya Pak ya. Selamat pagi. Pada asana pengajari umat. Baik, Pak Guru mau tanya dulu kabarnya. Bagaimana kabarnya? Sudah sarapan? Bagus. Ya, jadi setiap pagi itu harus ingat sarapan ya. Karena sarapan itu penting Untuk kesehatan. biar kalian tidak terkena penyakit. Ada penyakit mah namanya. Jadi kalian dengan kalian sarapan pagi akan terhindar dari penyakit. Baik, hari ini Pak Guru akan mengajar kalian tentang materi matematika, ya, FPD dan sebelum itu Pak Guru akan mengingatkan tentang kesepakatan kelas kita. Yang pertama
pada pagi hari harus datang tepat waktu. Selanjutnya di kelas ini ya, bukan di sekolah, yang di kelas. Baik, ketika Pak Guru menanyakan sesuatu, tidak boleh kalian jawab serentak bersama, harus angkat tangan terlebih dahulu. Ya, selanjutnya ketika Pak Guru menjelaskan, tidak ada yang ngobrol, ribut, keluar, keliling sana sini ya. Dan yang terakhir, ketika kalian ingin permisi keluar harus angkat tangan dan izin terlebih dahulu. Baik, ya Pak Guru minta keluarkan buku matematikanya. Oh lupa ya, kita belum berdoa. Astaga. Ya, kita berdoa terlebih dahulu. Baik, Raka pimpin teman-temannya berdoa. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Doa, guys. Doa susah. Baik, ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Wulan dan Riki. Ya, tadi Pak Guru dapat kabar Wulan izin sakit, sama Riki juga. Ya, masih sakit. Ya sudah, kita minta Pak Guru minta keluarkan buku matematikanya. Sudah? Buka materi tentang FPB dan keluarkan bukunya. Halaman 2. Jadi tujuan kita mempelajari FPB dan KPK ini agar kalian mengetahui kelipatan atau faktor bilangan FPB dan KPK. Bagaimana cara menggunakan pohon faktor pada FPB dan KPK. Sebelum ini kita sudah mempelajari tentang apa yang kemarin? Yang kemarin tentang bilangan prima, apa lagi? Faktor persekutuan. Bilangan prima itu yang bagaimana? Ayo diingat, bilangan. Jadi bilangan prima yang kemarin kita pelajari itu, bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya. Sebelum kita masuk ke materi, Pak Guru ingin mengajak kalian untuk bernyanyi, yaitu lagu apa? Tujuannya untuk apa? Agar kalian mengingat lebih dalam atau mengingat dengan gampang tentang materi FPB dan KPK. Sudah tahu nada balonku ada 5? Sudah tahu Wiro? Oh, sudah. Kalau Wiro jelas sudah ya. Nah, ayo kita mulai. Dengar instrumennya dulu ya. Ayo kawan semua, mari hitung FPB. Ayo tentukan faktornya, hati-hati teliti. Ambil faktor yang sama, hey! Dengan pangkat terkecil, kalikan semuanya, itulah FPB-nya. Mulai. Mari tentukan faktornya, ambil semua faktornya, yang sama dan yang tidak. Jika faktornya sama, hey! Ambil pangkat terbesar, kalikan semua faktornya, itulah KPK. Baik, tadi kan kita sudah
menyanyi tentang FPB dan Jadi dalam FPB dan KPK ini kalian bisa juga untuk membuat jadwal rutin kalian. Ada yang pernah membuat jadwal rutin kegiatan, semisal kalian saat latihan petang atau latihan silat. Ada yang pernah buat schedule jadwalnya? Ada yang ngerti schedule? Ya, jadwal. Jadi schedule itu jadwal per bulan bisa, per minggu bisa. Jadi kalian pernah tidak membuat jadwalnya? Pernah kan? Membuat jadwal latihan petang. Bisa tidak bertemu antara semisal kalian latihan petang 3 kali seminggu dengan silat 2 kali seminggu, pasti ada bentroknya kan? Kalian pernah menghitung itu tidak? Pernah atau tidak? Pernah. Jadi cara cepat menghitung itu agar kalian tahu di mana sih letak saya bertemu saat saya ekstra petang dengan ekstra pramuka itu bentrok. Jadi kalian bisa menggunakan faktor kelipatan. Oke? Jadi semisal di petang itu 2 kali dalam seminggu, dan di di silat 3 kali seminggu, itu kalian bisa menggunakan dengan faktor kelipatan ya. Jadi dia naik 2. Itu untuk yang petang atau silat yang 2 kali seminggu. Yang silatnya 3 kali seminggu itu juga bisa menggunakan faktor kelipatan. Jadi dengan kita mempelajari ini untuk mempermudah kita ya dalam menghitung kelipatan yang sama atau yang ada. Sudah, sekarang diperhatikan bukunya. Nah, baik, kita akan mempelajari tentang FPB, KPK, dan faktorisasi. Jadi sebelum kita mempelajari FPB, KPK, ada bilangan yang harus kita tahu terlebih dahulu. Apa itu? Bilangan prima. Bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Jadi bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya dapat dibagi 1 Dengan bilangan itu sendiri. Ada yang tahu tidak apa saja yang termasuk bilangan prima? Ingat tadi bilangan prima itu bilangan yang hanya dapat dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi ada bilangan apa saja yang ada pada bilangan prima? Sembilan termasuk tidak? Berapa? Berapa? Berapa Wiro? 10 atau 11 Wiro? 11. Berapa lagi? 12 lagi. Hanya dapat dibagi bilangan. Kita coba ya, kita tes dia ini. Apakah benar 2, 3, 5, 7? Coba 2 bagi 1 bisa tidak? Bisa. 2 bagi 2? Bisa tidak? Bisa. Jadi ingat kata kuncinya, bilangan yang hanya dapat dibagi 1 dan bilangan sendiri. Kita tes lagi di 11. 11 bagi 1 bisa tidak? Bagi 2? Bagi 3? Bagi 4?
Dan bagi seterusnya bisa tidak? Sampai bagi 11 baru? Bisa. Nah, setelah kita mengetahui bilangan prima, kita ke FPB dan KPK. FPB, KPK. Ada yang tahu pengertiannya apa? Baca bukunya. Faktor FPB KPK, FPB dan KPK. Nah, dari kata kunci dari FPB ini, ambil angka yang sama, ambil angka yang sama dari dua bilangan dengan pangkat yang apa? Terbesar atau terkecil? Terbesar atau terkecil? Ambil angka yang sama dari dua bilangan dengan pangkat ya, pinter Vina, dan pangkat terkecil. KPK, apa kata kuncinya? Ambil semua angka dengan pangkat apa? Dengan pangkat Nah, sekarang contohnya 12. Hitunglah FPB dan KPK dari 12, dari 8 dan 12 yang kecil-kecil. Ada yang bisa? Menggunakan apa ini? Menggunakan faktor. Jadi kita sama-sama hitung dulu ya. Ingat, kita harus ingat bilangan prima. Bilangan prima terkecil berapa? 2. Prima terkecil berapa? 12 terkecil berapa? 2. Berapa lagi? Hasilnya? 3 termasuk tidak bilangan prima? Jadi selesai. Bagus Wiro. Nah, sekarang kita cari faktorisasi prima. Kita singkat aja ya. FP 8 12 berapa? 2 pangkat 3. 2 pangkat 2 kali 3. Sekarang kita cari KPK. FPB. Ingat kata kuncinya apa tadi? Yang KPK, ambil semua angka dengan pangkat besar. Ingat, ambil semua angka, bukan berarti 4 ini. Ingat, dari 2 bilangan yang termasuk bilangan prima. Oke. Ada berapa? 2 yang terbesar 2 pangkat 2. KPK 2 pangkat 3 dikali 3. Pinter Wiro. Selanjutnya FPB. Ingat kata kuncinya apa? Angka yang sama, mana angka yang sama dan 2 pangkat 2 pangkat 2. Berapa hasilnya? 4. Sekarang ini KPK 2 kali 2 berapa? 4 kali 2 8 kali 3 24.
Ya. Pak Guru, ada tugas kelompok. Jadi di sini tentang mencari KPK dan MPB. Pak Guru, ada nama kelompok, ditulis ketuanya siapa. Oke? Ya, dibagi. Ketua tugasnya membagi. Ini mengerjakan soal nomor ini. Ini mengerjakan soal nomor ini. Sudah? Adi sudah? Adi. Perhatikan dulu. Nah, Pak Guru bagikan ya. Bagi tugasnya orang, tulis nama kelompoknya. Siapa bertugas? Ya, 2 pangkat 3 11, 2 pangkat 2 kali 3 Gio, gimana kabarnya Gio? Gio gak bisa, kemudian pagi sama kabarnya. Adit, Bayu ngapain? Kan temennya itu bantuin, temennya ngerjain, jangan main-main. Ini Bayu, itu Wiro ngerjain, kok ini berdua main-main, bantuin Wiro itu. Jangan main-main ya. Nah, kalau ada tugas sesuai kesepakatan kita apa tadi? Sesuai kesepakatan jadi kalau ada tugas dikerjakan dulu. Nanti ada waktunya main-main ya. Oke Bayu, oke Adit. Ya. Kenapa dari? Ya kan dari yang terkecil dulu. 4 kali 2 kan masih bisa. 12. Duduk siap. Siap. Sudah jadi? Sudah. Ya sudah semua ya. Sekarang kita presentasi. Biar kalian teman-temannya juga melihat yang presentasi itu gimana caranya, apakah mereka sudah bisa ya. Pak Guru pilih satu kelompok, kelompoknya Adit dan Diana. Ayo maju, kelompok Adit dan Diana berempat. Ya ingat apa yang saya ajarin di mana pembuktian. Yang lain diperhatiin ya temennya ya. Ingat menghargai siapapun yang berbicara. Baik, boleh dipakai papannya untuk mengerjakan, dihapus saja. Ya. Di sampingnya 12 Dit. Nah. Yang lain Vina diperhatiin temennya ya. Sekarang dijelaskan gimana dapatnya. Oke. Nah, ayo yang lain diperhatiin.
Audrey, kenapa main-main? Audrey perhatiin temannya. Ya, kok itu bisa 2 pangkat juga? Ayo Adit. Adit atau Adi yang mau jelasin? Oh ya Adit, dijelasin Adit. KPK itu persekutuan besar panjang yang kecil. Nah, ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Sekian dari Coba dikoreksi dulu jawaban temennya. Udah benar atau ada yang salah? Sama jawabannya? Sama? sekian Benar berarti ya? dari kami tutup dengan proposal. Om Santi Santi Santi. Tepuk hebat untuk kelompok ini. Tepuk hebat. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Kamu hebat. Sudah. Yuk mundur. Tadi kalian sudah mengerjakan apa? KPK dan FPB. Bagaimana cara mencari FPB dan KPK. tentunya cara mencari FPB dan KPK tidak lepas dari tadi apa kata kunci bilangan prima? Bilangan yang hanya dapat dibagi 1 dan cari FPB itu. Jadi FPB itu adalah bilangan yang pangkatnya terkecil. Bagus. Sedangkan KPK apa? Pilih semua angka dengan pangkat terbesar. Jadi diingat tuh kata kuncinya ya. Ya, kata kunci dari bilangan prima, bagaimana cara menentukan bilangan primanya, bagaimana cara mencari faktorisasi prima, menentukan KPK, FPB. Jadi diingat semua ada kata kuncinya. Siap? Siap! Oke, jadi pelajaran hari ini kita sudah selesai ya. Jadi kalian sudah mengetahui itu bagaimana cara mencari FPB, KPK, dan faktorisasi. Bagaimana perasaan kalian? Senang atau membosankan atau gimana? Ya, jadi kalian mengetahui ini hal-hal baru, bagaimana menentukannya, bagaimana cara mencarinya dengan pohon faktor. Selanjutnya ada yang kalian ingin tanyakan mungkin? Ada yang ingin ditanyakan tentang materi hari ini? Mungkin masukan buat Pak Guru. Pak Guru gini nih cara ngajarnya, biar lebih saya semangat lagi belajar. Pak Guru gini. Ada tidak masukan buat Pak Guru nih biar pembelajarannya lebih menyenangkan, lebih variatif, lebih kalian bisa lebih bahagia, plong ketika mendapatkan pelajaran. Ada tidak? Tak ada. Ada. Ya Diana. Pak, boleh lebihin es dikit. Oke Diana, lebihkan es breaking. Apalagi? Frida. Bermain waktu belajar tidak boleh dong. Main game, ada diselingin main game. Ya. Main game ketika di pembelajaran akhirnya. Apalagi Wiro, kalau makan tidak boleh Wiro, nanti boleh main. Apalagi Wiro. Nah, ini sama-sama buat Alif sama ini, boleh sama Rena sama Larissa, Gita, sama kembarannya Gusti. Sudah? Nah, kita langsung praktekin yang kalian minta ya, bermain game di akhir pembelajaran. Oke, sudah Dena bangun.
dari Pak Guru. Jadi permainannya namanya mendekat, menjauh, dan ambil. Kalau Pak Guru bilang mendekat, dekatin tangannya di pulpen. Kalau menjauh, jauhin tangannya. Ambil, cepet-cepetan ambil, oke? Nah, perhatiin apa-apa Pak Guru. Mendekat, menjauh, mendekat, menjauh, ambil. Baik, sebelum kita mengakhiri materi hari ini atau pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa seperti biasa dipimpin ketua kelasnya. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, langkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Ya, siapin, tidak disiapkan. Baik Pak Yayan, terima kasih sudah hadir hari ini. Nah, sekarang kita akan melakukan kegiatan pasca observasi ya Pak Yayan ya. Nah, karena kemarin kita sudah melakukan observasi di kelas. Nah, untuk hari ini kita lakukan pasca observasi kelas. Jadi ada beberapa refleksi dari catatan refleksi dari saya. Kemudian nanti ada kita bercakap-cakap. Kemudian kita ada nanti rencana tindak lanjut selanjutnya dari untuk pembelajaran Pak Yayan untuk diri sendiri. Untuk kedepannya seperti apa tindak lanjutnya. Nah, yang pertama catatan refleksi dari hasil observasi saya kemarin. Jadi kegiatan kemarin itu di kelas observasi anak-anak terlihat aktif Pak Yayan ya. Ada SBQ-nya, mungkin kemudian pada saat pembelajaran itu Pak Yayan selipkan dengan lagu. Kemudian tapi ada juga yang melihat dua anak yang diam saja saat Pak Yayan kasih apresiasi Tidak menanggapi. tidak menanggapi mentok diam gitu ya, nulis juga tidak gitu saya lihat kemarin. Nah, jadi mungkin itu nanti bisa diperhatikan lagi untuk kedepannya. Oke. Kemudian kemarin saya lihat juga anak-anak mulai percaya diri ke depan untuk presentasi, mulai tampil menyajikan presentasi mereka dengan tugas-tugas mereka. Kemudian ada juga yang saat itu kesepakatan kelasnya Pak Yayan ingatkan, jadi ketika anak-anak presentasi di depan itu kita mendengarkan gitu ya. Nah, itu refleksi dari saya Pak Yayan. Kita lanjut ke topik percakapan dan catatannya. Nah, gimana nih perasaan Pak Yayan setelah melakukan observasi kemarin kelas? Tentu saat melakukan observasi kita dinilai oleh guru atau diperhatikan oleh guru, tentunya suasananya berbeda. Jadi ketika kita diperhatikan atau dinilai oleh guru, maka pembelajaran yang kita sampaikan ingin terlihat lebih baik. Ya, pastinya begitu Pak Pastinya Yayan. ya, semua orang mungkin seperti itu Pak ya. Jadi ingin terlihat lebih Terlihat baik lebih saat baik. ada teman yang mengobservasi begitu. Nah, kemudian jadi itu yang Pak Yayan rasakan kemarin begitu. Nggih. Nah, jadi dari pembelajaran kemarin itu apakah coba Pak Yayan refleksikan suasananya, jadi sesuai tidak dengan tujuan pembelajaran yang sudah Pak Yayan lakukan? Mungkin ya di modulnya kan kemarin kita sudah di sana ada tujuan pembelajaran yang Pak Yayan lakukan, rencanakan
tujuan pembelajaran yang tercapai Bu ya. Jadi di mana tujuan pembelajaran yang saya gunakan di sini ada 3 Bu ya. Jadi sesuai dengan level dari kelas saya yaitu level C ya Bu ya. Fase C. Jadi di mana di kelas 5 ini tentunya saya sebelum membagikan tujuan pembelajaran, memberikan informasi mengenai tujuan pembelajaran, saya melakukan apersepsi dulu Ibu untuk mengingatkan kembali tentang materi sebelumnya Ibu. Jadi anak-anak akan mengingat kembali materi sebelumnya karena materi yang saya ajarkan saat itu berkaitan dengan materi sebelumnya. Tentunya harus melakukan apersepsi terlebih dahulu. Jadi tujuan yang telah saya sampaikan atau lakukan tentunya dapat tercapai, yaitu saya mengambil pelajaran matematika tentang FPB dan KPK, di mana mereka di tujuan pertama mereka dapat memahami bagaimana cara melakukan hitungan FPB KPK menggunakan pohon faktor dan dapat menentukan perbedaan perhitungan dari FPB dan KPK tersebut. Sudah dipraktikkan oleh teman-teman kelompok yang saya pilih kemarin, satu sampel yang saya ambil. Jadi saat mereka mengerjakan tugas tersebut, saya berkeliling untuk mengecek satu persatu apakah mereka ada kendala atau tidak. Jadi setelah saya mengecek ternyata mereka lumayan bisa mengerjakan. Jadi tujuan pembelajarannya sudah berjalan dengan baik Pak Yayan. Nah, dari tujuan pembelajaran yang Bapak pembelajaran pada saat itu sudah tercapai, dianggap Bapak sudah menganggap itu sudah tercapai atau belum? Menurut saya sudah Ibu, tapi terlihat. tidak tahu dari Ibu sendirian, Ibu karena Ibu yang melihat. Iya, tapi dari Pak Yayan Ya, sudah tercapai. Dari Pak Yayan sebagai guru artinya saat mengajar di kelas sudah tercapai dengan tujuan yang Pak Yayan harapkan untuk ke siswa sudah tercapai. Mungkin nanti itu bisa kita langsung masukkan ke rencana tindak lanjut. Nah, jadi rencana tindak lanjut itu apa yang sekiranya nanti diperbaiki ke depannya dari dari setelah saya melakukan observasi pendampingan di kelas. Nah, nanti rencananya Pak Yayan lakukan apa tindak lanjutnya, mungkin dari pembelajarannya, proses tindak lanjut untuk pembelajaran selanjutnya setelah kita lakukan observasi. Jadi untuk tindak lanjutnya di mana saat pembagian kelompok mungkin ya, karena saya menggunakan diferensiasi heterogen jadi tidak sesuai dengan masing-masing kemampuan siswa. Di mana saya membedakan yang mana saya mencampur antara siswa yang levelnya lebih di atas dengan yang masih di tengah-tengah dan di levelnya di bawah, itu saya campur jadi satu. Jadi maksud dari saya mencampur itu agar siswa yang levelnya di atas itu dapat memberi contoh atau mengajari temannya yang masih belum bisa. Itu nanti untuk selanjutnya. Mungkin di gaya belajar mungkin saya kurang kemarin Ibu. Jadi saya tidak melihat gaya belajar anak-anak, di mana di gaya belajar kan ada 3, visual, auditory sama kinestetik. Pada kinestetiknya mungkin saya kurang. Dan sesuai dengan di kelas saya yang saya lihat kebanyakan mereka aktif bergerak, jadi kebanyakan yang menggunakan gaya belajar kinestetik. Jadi rencana Pak Yayan itu nanti dalam kedepannya pembelajaran kelompok yang heterogen. Nah, kemudian gaya belajar siswa kinestetiknya mungkin fasilitasnya lebih maksimal itu Pak Yayan ya. Kemudian sama satu mungkin ya ke diferensiasi konten, jadi tidak ya konten dari
dan produk tidak ada saja. Diferensiasi konten dan produk. Nah, sekarang kita lanjut ke nanti rencana pengembangan diri dari. Nah, jadi aktivitas pengembangan yang Pak Yayan lakukan kemarin di praobservasi yaitu pengembangan diferensiasi. Nah, jadi aktivitas pengembangannya sangat terlihat diferensiasi proses, kemudian ada produknya, ada kontennya gitu ya Pak ya. Dan ya, jadi pada diferensiasi proses apa yang Bapak Yayan jadi tujuan yang hendak dicapai itu seperti apa ketika Pada diferensiasi prosesnya, ya jadi tujuan yang hendak sebenarnya dicapai. diferensiasi proses itu dari awal sampai akhir pembelajaran, jadi bagaimana kita menjelaskan timbal balik dari siswanya, mungkin yang ingin saya perbaiki atau gimana ini tadi Pak? Jadi yang hendak dicapai dari kan Pak Yayan di sana di pengembangan itu area pengembangan yang Pak Yayan akan lakukan di kelas itu. Nah kan ada pembelajaran diferensiasi proses nih. Nah dari pembelajaran diferensiasi proses itu tujuan yang Pak Yayan ingin capai apa? Siswa mampu Ini untuk saat itu atau Iya, untuk ke saat depan? rencana ke depan. Untuk rencana ke depan. Ya. Ya. Dalam untuk pengembangan diri Pak Yayan, jadi Oke. dalam aktivitas pengembangan diferensiasi proses itu tujuan yang hendak dicapai Pak Yayan itu apa? Untuk pengembangan ke depan tentunya lebih ke melihat dari gaya belajar ya Bu ya, gaya belajar siswa. Prosesnya. Prosesnya. Jadi siswa kita bisa melihat yang sekarang Bu ya, jika siswa tidak apa istilahnya ya, tidak enak di hatinya, jadi mereka males lah mengikuti pelajaran. Jadi dimana kita harus melihat gaya belajarnya. Jika kita ikuti ritme dengan gaya belajar yang mereka sukai, tentunya mereka akan lebih berkembang lagi dan mengikuti kegiatan pembelajaran lebih Baik. lebih nyaman ya, lebih baik. Nah, jadi dari pengembangan diferensiasi proses itu ukuran keberhasilan yang Pak Yayan ini Betul. apa? Jadi keberhasilan itu tentunya dari siswanya merespon kita gimana. Jadi tidak hanya mereka mendengarkan saja penjelasan dari kita sebagai guru, gimana timbal balik siswa terhadap apa yang kita tanyakan, respon siswa terhadap pembelajaran hari itu. Tentunya itu yang saya harapkan, setiap harinya responsif dari siswa. Itu yang dipakai untuk Maaf Bu ya. ukuran keberhasilan. Nah, jadi dalam aktivitas pengembangan diferensi proses itu pendukungnya apa Pak Yayan? Pendukung Nah, tadi Bapak Yayan bilang tadi di tujuan itu Iya. gaya belajar ya. Iya. Jadi pendukungnya pilihan gaya belajar. Pendukungnya dalam proses diferensiasi proses, tentunya pendukung dalam diferensiasi proses itu ada model pembelajaran yang digunakan, Ya, metodenya. Modelnya yang saya gunakan di sini PBL Ibu, program based learning, dan metode-metode yang biasa tanya jawab, diskusi, ceramah, penugasan. Itu untuk mendukung berjalannya diferensiasi proses. Nah, di mana kurangnya di sini yaitu tipeknya atau teknologinya. Jadi saya kurangnya di sana mungkin karena waktu juga ya. Ya.
selain diferensi proses, nah, kemudian aktivitas pengembangan apa yang Pak Yayan yang akan melakukan? Untuk pengembangan yang akan saya lakukan mungkin lebih ke sosial emosionalnya itu ya. Sosial emosional. Nah, dalam implementasi KSE ya Pak Yayan ya. KSE. Oke, jadi tujuan yang hendak dicapai dari itu Tujuan dari KSE tersebut ya. Jadi tujuan KSE sosial emosional ya. Gimana kita harus tahulah kondisi siswa kita saat baru datang, moodnya bagaimana. Tentunya dengan KSE, dengan sosial emosional, kompetisi sosial emosional ini kita dapat mengetahui apa yang menjadi kendala mereka saat baru sampai, apakah mereka senang ketika selesai pembelajaran. Nah, kita bisa tanyakan dengan bagaimana perasaan Anda, bagaimana perasaan anak-anak, senang tidak, atau juga bisa dengan emot icon kan Pak. Tapi itu waktunya lah. ya, jadi ukuran keberhasilan dari kegiatan aktivitas tersebut, aktivitas penguatan KSE-nya. Jadi untuk pengembangannya ya, Ya, untuk ukuran keberhasilannya. ukuran keberhasilan. Jadi emosi anak dapat terkontrol gitu. Emosi keberhasilannya itu emosi ketika anak yang sedih atau tidak senang saat datang atau nangis itu bisa kita pahami lah. Ya, berarti dapat memahami emosi dari dalam diri mereka sendiri. Nah, kemudian pendukung saat aktivitas KSE itu seperti apa? Mungkin yang saat pembelajaran yang kemarin untuk pendukungnya saya hanya dengan metode ceramah saya mungkin ya untuk pendukungnya kemarin. Untuk ke depan mungkin saya lebih variatif lagi dengan menggunakan emot icon. Pasti mereka melihat suasana atau model belajar yang baru, tentunya mereka akan lebih semangat lagi. Kemudian tadi ada defensi proses, implementasi KSE, aktivitas apa lagi yang ingin Pak yang kembangkan dalam pembelajaran? Aktivitas yang ingin saya kembangkan dalam pembelajaran, yang ingin saya kembangkan itu pembelajaran yang lebih inovatif lagi, lebih banyak menggunakan media ajar. Mungkin itu kurangnya kreativitas saya. Ya, jadi nanti ketika Pak Yayan akan mengambil aktivitas pengembangannya itu pembelajaran inovatif, jadi tujuan yang Pak Yayan harapkan dari pembelajaran inovatif itu seperti apa? Murid dapat gimana? Murid dapat Dengan pembelajaran inovatif itu murid dapat terlibat aktif terlibat aktif. dalam pembelajaran. Kemudian ukuran keberhasilannya, Tentunya ukuran keberhasilan itu tujuan pembelajaran yang saya sudah desain sedemikian rupa dapat tercapai. ya, sesuai dengan tujuan Sesuai dengan pembelajaran. tujuan. Ya. Jadi pendukungnya apa Bukan, yang akan jadi bukan hanya tujuan sih Bu, karena sekarang kan kebanyakan murid lebih ke hasil saya kan, jadi Iya. prosesnya kita lihat dulu. prosesnya. Nah, untuk pendukung dari pembelajaran inovatif itu rencana pengembangannya seperti yang akan digunakan seperti apa yang yang gunakan? Mungkin model yang saya gunakan bisa berganti-ganti seperti PBL, PJBL untuk produknya. Baik Pak Yayan, kita sudah ada di aktivasi dari pasca observasi PR-nya. Kemudian untuk